Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang nomor 2 yang sudah saya janjikan untuk dibahas dalam video ya. Ini pertanyaan kedua saya tarik di atas, ini saya sudah janji untuk membahas ya. Nih, kita bahas dalam video. Ya sudah janji, yaitu pertanyaan dari role study 4 hari yang lalu. Mari kita sama-sama belajar. Pikiran tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Ketika kita memberikan atensi pada identitas baru yang ingin kita buat, sebenarnya identitas yang kita inginkan itu sudah ada di multiverse. Setuju? Ya, setuju. Jadi kita tidak menciptakan apapun. Ya, jadi kalau sekarang kita sebagai master di sini, ya, bedanya adalah kalau kita menjadi master di sini, kita melihat bahwa oke, ini diri saya sekarang, Irwan yang sekarang ini hanyalah satu dari triliunan skenario yang ada. Kebetulan aja saya taruh atensi ke sini. Sehingga Irwan sekarang jadi trader saham misalkan ya. Trader saham misalkan di sini ya. Ini hanyalah satu dari skenario. Ya, skenario yang saya taruh atensi ini sehingga Irwan sebagai trader saham ini ada di sini. Ya, betul. Nah, ada skenario yang lain, ada unlimited skenario di sini, banyak sekali. Dan apakah saya menciptakan? Enggak. Saya tinggal mengarahkan atensi, semuanya sudah ada. Betul, setuju. Seiring berjalannya waktu, pikiran akan memproduksi thought baru yang akan menuntun kita pada sebuah identitas yang kita inginkan dalam dunia nyata. Yang saya tangkap begitu. Betul. Yang namanya pikiran always menciptakan thought. Jadi kalau kita lihat namanya mind, ya pikiran, ini pabriknya thought. Dan tidak akan mungkin mind selama dia masih hidup berhenti mencetak thought. Nggak mungkin. Mind mencetak thought sama seperti paru-paru bernapas. Nyedot udara. Sama dengan jantung berdetak. Pompa darah. Kamu bilang, ayo jantung berhenti berdetak, yuk mati. Ayo paru-paru berhenti bernapas, yuk mati. Sama juga dengan pikiran. Ayo pikiran berhenti mencetak pikiran, yuk mati juga. Ya nggak mungkin. Ya, oke. Karena itu thought jangan suruh pikiran untuk berhenti mencetak thought, enggak. Tapi kalau kamu sekarang tidak terjebak pada thought, maka kamu akan membiarkan pikiran untuk mencetak thought. Karena memang ini sudah adalah sifat alamiahnya. Good? Lanjut ya. Yang saya tangkap begitu. Tapi timbul pertanyaan, jika skenario kita berubah, secara tidak langsung skenario orang lain ikut berubah. Sebenarnya takdir itu tidak ada, semua lembaran kosong yang kita isi. Wow. Ini ya. Ini. Saya suka nih grup ini nih. Karena grup ini itu sangat dinamis. Kita sama-sama open mind dan dari pertanyaan ini kelihatan bahwa grup kita ini sudah sangat luar biasa pembelajarannya. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 1. Jika skenario kita berubah secara tidak langsung, apakah orang lain juga ikut berubah? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus menyederhanakan permasalahan. Yes, ya. Kita menyederhanakan permasalahan. Sekali lagi ya, belum tentu benar, tapi kita akan mencoba untuk mencari jawabannya. Belum tentu benar, kita belajar terus ya. Tapi mari kita coba lihat. Ini kita sederhanakan ya. Ini adalah Irwan. Oke. Ini adalah rule study, kita sebut ya, rule study. Nama orang ya. Nama orang. Misalkan ada rule study. Nah, bagi saya, dalam hidup saya ya, bagi saya, perhatikan ya, saya itu berarti Irwan ini. Rule study ini cuma peran yang muncul saat ini. Bagi saya. Ya, paham? Jadi ini cuma peran yang muncul sekarang. Jadi kalau misalkan tiba-tiba saya berubah, misalkan lalu kemudian saya pindah ke Amerika, sehingga saya tidak bertemu lagi dengan role study, misalkan saya bertemu lagi dengan si A, misalkan di sini, apakah role study terjadi perubahan? Ya, lalu saya nggak kontak lagi sama role study, maka role study secara diri saya tidak taruh atensi lagi ke sini, berarti kita sudah tidak lagi berjodoh, ya saya sudah nggak tahu bagaimana nasibnya, sudah hilang. Karena saya tidak put attention, bagi saya rule study sudah tidak eksis. Jadi yang paling real bagi saya, ya cuma saya. Jadi saya mau arahkan atensi kepada si A, kepada si B, ya ini yang real bagi saya.
Jadi fokusnya adalah pada diri saya. Paham maksudnya? Orang lain itu cuma figuran. Kalau saya nggak taruh atensi pada orang lain, maka orang lain akan hilang. Bukan berarti dia menghilang dari dunia, enggak. Bagi radar saya, bagi realitas saya, ya enggak ada. Sampai nanti role study konteks saya lagi. Misalkan dia tiba-tiba bertanya, lalu kemudian, oh alah ini tuh role study tuh, oh alah. Muncul lagi, karena apa? Terbangun lagi. Tapi perhatikan, bagi saya, yang paling real adalah saya. Karena itu kan tidak bisa saya mengubah orang lain. Yang bisa saya rubah adalah diri saya sendiri. Karena orang lain ini kan cuma peran yang muncul. Bintang utamanya adalah ini. Hidup akan berubah 180 derajat ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah aktor utama di dalam film kehidupan ini. Jadi ibaratnya kamu sekarang hidup nih main film itu kamu tuh peran utamanya. Ya yang lain itu cuma peran pembantu, peran hiburan. Paham maksudnya? Sehingga ini akan menyederhanakan, sehingga kita nggak usah lagi terlalu mikirin. Kalau ini kan kita fokusnya, lalu bagaimana dengan orang lain? Ya kalau sekarang saya tidak taruh lagi atensi pada role study, maka apa yang terjadi dengan dia ya? Ya nggak tahu. Bener kan? Kenapa nggak tahu ya? Karena bagi saya role play akan kembali lagi ke zona energi. Karena saya tidak taruh atensi lagi ke situ. Terjawab pertanyaannya? Ya, jadi fokusnya adalah ke diri sendiri, bukan kepada orang lain. Kalau ini kan kita fokus, lalu yang terjadi pada orang lain gimana? Nggak penting, karena kamulah bintang filmnya. Kamulah bintang film utama. Yang lain, ada atau tidak ada, tergantung dari atensimu. That's it. Masing-masing punya hidup sendiri. Yes, betul. Itu benar. Saya adalah orang lain atau peran dalam hidupnya role study. Ya nggak tahu ya, kalau saya sudah ada kontak dia lagi, saya pun juga menghilang bagi si role study. Ya, jadi perhatikan di sini pertanyaannya adalah siapa yang menjadi subjek? That is the most important thing. Siapa yang menjadi subjeknya? Kamu lah subjeknya. Yang lain cuma objek. Objek bisa datang dan pergi. Subjek selalu satu. Objek bisa banyak. Bisa Irwan, bisa Budi, bisa Ali, bisa siapa aja. Bisa Jenny, siapa aja. Objek bisa banyak. Tapi subjek always one. Siapa subjeknya? Ya kamu sendiri. Ya saya. Semoga bisa menambah pemahaman ya. Oke, lanjut. Sebenarnya takdir itu tidak ada. Waduh, ini berat ya. Semuanya adalah lembaran kosong. Atau, ya mungkin ya. Atau semuanya lembaran kosong yang kita isi. Yes. Jadi kalau kita bicara takdir, ya ada namanya takdir, ada namanya nasib. Ini kita berulang kali kita bahas ini ya, supaya makin paham. Ada namanya takdir, ada namanya nasib. Ya, takdir ini sudah fix. Ada skenario-nya, ada rule-nya. Sedangkan nasib ini dinamis. Sekarang saya miskin, besok bisa jadi kaya. Sekarang saya kaya, besok jadi miskin. Ini namanya nasib. Yang ada yang mana? Dua-duanya ada. Perbedaannya adalah yang atas ini zonanya langit, ya zonanya sutradara, ya zonanya Tuhan. Kalau kamu mau sebut Tuhan, T-nya huruf kecil ya. Yang ini ada zonanya manusia. Jangan sampai manusia fokus pada takdir karena nggak tahu takdirnya bagaimana, benar? Yes, paham ya? Jadi kalau ditanya takdir ada nggak? Ada. Berarti saya hidup menjalankan hari demi hari. Sudah ada rutenya, sudah ada skripnya. Seperti saya mainkan drama. Yes, sudah ada. Sudah ada. Jelas. Tetapi saya sebagai manusia, saya nggak boleh bilang, oke, kalau gitu saya fokus pada takdir. Atau saya mengatakan gini, ini miskin sudah jadi takdir saya. Dari mana lu tahu? Nggak tahu. Mana bisa lu tahu takdirmu? Kita cuma tahunya nasib. Kalau nasib, besok lebaran kosong. Apapun bisa terjadi. Ada possibility, ada harapan. Alangkah indahnya hidup kalau kita based on nasib. Itulah keadilan Tuhan. Karena itu Tuhan gak akan pernah buka takdir. Karena kalau takdir dibuka, lalu indahnya hidup apa?
saya takdirkan jadi orang miskin dan itu bocor. Iya, ya wis. Kita mau ngapain aja yo? Balung kiri, wis. Gak usah berusaha ya miskin terus. Lalu indahnya kamu hidup apa kalau semuanya sudah pasti? Renungkan itu. Ya, saya tutup lagi video ini dengan satu pemahaman agar teman-teman jadi semakin paham lagi. Gampangannya sederhana begini. Film Romeo and Juliet. Irwan berperan sebagai Romeo. Romeo adalah peran. Irwan adalah aktornya. Irwan memainkan peran Romeo berdasarkan Pak Sutradara atau si pengarang cerita atau penata gaya sutradara. Siapa sutradaranya? Pak Agus misalkan sutradaranya. Oke? Perhatikan, ada posisinya. Irwan aja sekarang bisa dua macam. Dia sebagai aktor, Irwan sendiri sebenarnya, dengan Romeo yang cuma sebagai peran. Oke? Agus adalah sutradaranya. Agus, apa yang Agus mau dari Irwan? Yang Agus mau dari Irwan karena kamu adalah aktor profesional, yang dimau oleh Agus adalah Irwan memainkan peran sebagai Romeo dengan setotalitas mungkin. Itulah bukti keprofesionalanmu. Oke? Paham ya? Oke, sekarang perhatikan Irwan ada dua. Irwan yang di sini sebagai aktor dengan Irwan yang memainkan Romeo sebagai peran. Kelihatan? Irwan yang di atas sebagai Irwan yang aktor. Tahu gak skripnya? Ya tahu, orang dia main berdasarkan skrip. Siapa yang buat skrip? Pak Agus. Sutradara. Jadi sebelum Irwan memainkan Romeo, Irwan baca skrip dulu. Oke, nanti ini akan ketemu dengan Juliet ya. Oh, ketemunya di pasar. Nanti kita pura-puranya Irwan beli ikan. Lalu kemudian, gak sengaja nyenggol dompetnya Juliet, dompetnya jatuh. Kemudian mereka kenalan. Oh gitu toh ceritanya. Ada skrip. Skrip ini yang kita sebut sebagai takdir. Betul. Ada skripnya? Ada. Ketika dia bermain, Irwan bermain sebagai Romeo totalitas. Apakah Romeo tahu habis ini akan ketemu Juliet lalu kemudian dompetnya jatuh? No. As a Romeo, nggak tahu. As Irwan, tahu orang dia jalankan skrip. Yang kontak dengan sutradara siapa? Irwan, bukan Romeo. Jadi kalau Romeo mau kontak sutradara bagaimana? Ya pulang dulu sebagai Irwan. Irwan lah yang bisa kontak dengan sutradara. Bukan sebagai peran. Bisa dipahami? Ya. Ini dipelajari di kelas namanya quantum surfer. Apa? Quantum jumping. Kalau ini quantum surf ya. Surfing. Quantum surfing. Nah ini mainnya begini. Sehingga Anda tahu persis. Oh ini tuh fungsi saya. Oh ini loh yang sedang saya lakukan sekarang itu cuma peran. Lihat, sehingga menjawab pertanyaan takdir dan nasib kelihatan. Nah sekarang saya yang ngomong nih, Irwan yang ngomong ada di mana? Ya di sini kan. Sebagai Romeo. Irwan yang ngomong sekarang ini peran. Ada Irwan yang sejati yang sedang memainkan peran ini. Ya ada Irwan sebagai aktor, ada Irwan sebagai peran. Romeo nih yang ngomong sekarang nih, Romeo, bukan Irwan. Ya kontak dengan saudara siapa ini? Ya kenapa kok saya ngomongnya begini? Karena ada skrip. Apa saya tahu skripnya? Enggak. Sebagai Romeo saya nggak tahu skripnya. Oke. Pertanyaan terakhir. Peran apa yang nggak bisa dimainkan oleh Irwan sebagai aktor yang profesional? Wah, you unlimited. Anda lihat Jackie Chan ya, kadang-kadang dia jadi orang tolol, kadang-kadang jadi polisi, kadang jadi peran apa yang nggak bisa dimainkan? Namanya aktor profesional. Sama juga dengan saya. Jadi yang kalian ngomong ini, yang kalian dengar omongan ini ya cuma peran. Peran yang kebetulan dimainkan oleh diri saya sejati. Peran ini cuma sementara. Ada beberapa peran yang bisa dimainkan oleh diri saya sejati. Unlimited. Dari sini aja Anda tahu bagaimana caranya mengubah hidup kan. Lanjut di kelas manifestasi ya. Hal beginian kita akan bahas dengan sangat detail di kelas manifestasi sehingga Anda tahu persis bagaimana caranya untuk mengubah hidup. Blueprint-nya. Jadi saya modelkan Anda dengan blueprint. Supaya Anda punya modal untuk praktek. Berhasil nggak berhasil, nggak ada yang tahu. Memang saya sombong sekali mengatakan pasti berhasil manifestasinya. Nggak ada. Jadi kalau Anda bilang
manifestasi pasti berhasil, kelas ini bukan untuk Anda. Ya, bukan. Tapi kalau Anda berpikir, ya udahlah, ayo kita kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, nanti kita praktek bersama-sama, ada grupnya, kita pakai. Kita saling support, lah baru Anda boleh. Kalau minta kepastian, wah sorry ya, saya bukan sutradara, mana saya tahu kepastian bagaimana. Nggak ada kepastian. Tertarik ikut kelas manifestasi? Sekali lagi kelasnya dimulai tanggal 3 Mei. Rencananya itu tidak akan saya umumkan di kelas umum. Kalau Anda mau, silakan kirim email. Pengumuman hanya diumumkan pada teman-teman yang kirim email. Di situ ada beberapa materi yang bisa teman-teman pelajari. Oke, thank you udah nonton video ini. Terima kasih buat pertanyaannya. Kita sambung ke pertanyaan selanjutnya. Bye.